Kayaknya ada satu pemikiran yang sering banget lewat di kepala kita, tapi jarang kita omongin keras-keras. Semacam kesadaran yang datangnya tuh seringnya udah telat. Kalau kamu ngerasa Indonesia ini rumah kamu, tolong dengerin ini baik-baik ya, karena ini tentang kita semua. Nah ini dia intinya. Kalimatnya kedengeran simpel ya, tapi bebannya itu loh, berat banget. Fakta ini bukan soal statistik atau ekonomi. Ini tentang sesuatu yang kita pegang tiap hari, kita hirup setiap saat, tapi entah kenapa sering banget kita lupain. Kita semua ngerasain ini kan? Rasa nyaman pas kita mikir, sawah bakal tetap hijau, gunung bakal selamanya biru. Kita tuh kayak terlena mikir semua ini bakal abadi. Tapi justru disitulah letak bahayanya. Di dalam rasa nyaman yang bikin kita buta. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Ini soal apa aja yang kita anggap remeh tentang harta karun yang ada di depan mata kita, tapi nggak benar-benar kita lihat sampai harta itu mulai hilang. Hutan yang lebat, itu kan cuma hutan. Lautan biru, wah isinya nggak bakal ada habisnya. Sungai yang jernih, ya airnya pasti ngalir terus. Nah, inilah kemewahan yang kita nikmatin setiap hari, kemewahan yang kita anggap sebagai hak, bukan sebagai anugerah yang harus dijaga mati-mati. Dan ini poin yang paling penting loh. Ini bukan karena kita orang jahat, nggak ada dari kita yang bangun pagi terus niatnya mau ngerusak. Masalahnya tuh lebih subtil dari itu. Kita terlalu yakin, terlalu pede, kalau semua ini bakal selalu ada buat kita, nggak peduli kita ngapain aja. Dan keyakinan buta inilah yang akhirnya bawa kita ke kenyataan yang paling nyakitin. Sebuah pola yang, berulang terus, kita baru bisa menghargai sesuatu justru pas kita udah kehilangan. Coba deh kita lihat gimana polanya. Coba deh perhatiin baik-baik perbandingan ini. Di sebelah kiri, itu sikap kita pas semuanya masih ada. Biasa aja, kayak sebuah hak. Tapi lihat deh ke kanan, pas semua itu hilang. Kata-katanya langsung berubah jadi kangen, jadi nyesal. Hutan yang tadinya cuma pemandangan, sekarang jadi kenangan yang bikin sakit hati. Udara bersih yang tadinya gratis, sekarang jadi kemewahan yang nggak ternilai harganya. Ini kan ringkasan dari tragedi kita semua. Siklus di mana kita lalai, terus diikuti sama penyesalan yang dalam banget. Mungkin ini emang sifat manusia ya, tapi dampaknya buat negara sebesar Indonesia jadi luar biasa besar. Terus gimana ceritanya semua kerusakan ini bisa kejadian? Kita sering bayangin kehancuran tuh datangnya kayak ledakan besar, tapi kenyataannya jauh lebih sunyi dan lebih bahaya. Nah, ini yang sering banget kita lupain. Kerusakan lingkungan dan sosial kita tuh bukan akibat dari satu bencana besar, bukan. Ini tuh lebih mirip kayak ribuan goresan kertas. Satu goresan nggak kerasa, tapi ribuan goresan bisa bikin kita kehabisan darah. Ini adalah erosi yang terjadi pelan-pelan banget. Dan erosi itu ya datangnya dari hal-hal kayak gini, selembar plastik yang kita lempar dari jendela mobil, sikap, bukan urusan gue pas lihat sampah numpuk, pikiran, cuma satu sampah doang, gak bakal ngaruh lah. Kebiasaan-kebiasaan inilah goresan-goresan kecil itu. Jadi, ini loh kenyataannya. Indonesia itu nggak rusak gara-gara satu kesalahan raksasa, tapi karena jutaan kesalahan kecil kita semua yang kita anggap sepele setiap hari. Musuh kita yang sebenarnya tuh bukan penjahat kelas kakap, tapi justru sikap ya udahlah nggak apa-apa yang kita anggap normal bareng-bareng. Dan semua ini ujung-ujungnya ngebawa kita ke satu pertanyaan yang jujur aja agak menghantui, apa yang mau kita warisin? Generasi sebelum kita ninggalin alam yang kaya raya, budaya yang luhur, sekarang giliran kita. Apa kita bakal mewariskan hal yang sama, atau cuma cerita tentang apa yang dulu pernah kita punya? Tapi tenang, tujuan dari pembahasan ini bukan buat bikin kita putus asa kok, justru sebaliknya. Anggap aja ini sebuah panggilan. Karena di tengah semua penyesalan dan kerusakan ini, masih ada satu hal yang kita punya. Coba deh, resapi kalimat ini baik-baik. Harapan itu masih ada, tapi peringatannya juga jelas banget. Pintu kesempatan itu masih kebuka, tapi setiap detik, celahnya makin sempit. Kita lagi ada di persimpangan jalan. Apa yang kita lakuin hari ini bakal nentuin apakah anak cucu kita akan mewarisi Indonesia atau cuma dongeng tentangnya. Perubahan tuh nggak harus dimulai dari proyek gede-gedean loh. Dimulai dari sini, dari dalam diri kita sendiri. Cuma 3 langkah. Pertama, peduli, berhenti buang muka. Kedua, sadar, pahami kalau setiap hal kecil itu ada artinya. Ketiga, bertanggung jawab. Ini rumah kita, jadi ini tanggung jawab kita juga. Dan ini nih bagian yang paling bikin lega. Kamu nggak harus jadi aktivis lingkungan yang sempurna banget. Kamu nggak perlu ngubah seluruh hidup kamu dalam satu malam. Indonesia itu cuma butuh kita semua buat mau berubah. Sedikit demi sedikit, mulai dari hal-hal kecil yang tadi kita anggap sepele. Kebanyakan orang mungkin bakal dengerin ini ngangguk-ngangguk terus lupa. Mereka akan jadi bagian dari 99% yang baru sadar pas semuanya udah hilang. Tapi kamu,
yang dengerin sampai detik ini, kamu beda. Kamu sekarang tahu, kamu punya kesempatan yang nggak banyak orang punya. Kesempatan untuk sadar sebelum terlambat. Kamu punya kesempatan buat jadi bagian dari 1% itu. Bukan kelompok elit atau apa, tapi kelompok yang sadar. Kelompok yang milih buat gerak, pas yang lain masih santai-santai aja, mikir semuanya bakal baik-baik aja. Jadi, aku cuma minta satu hal aja dari kalian. Bagikan pesan ini. Bukan buat viral-viralan, tapi supaya kesadaran ini nyebar dari satu orang ke orang lainnya. Bagikan ke orang-orang yang kamu peduliin, karena setiap satu orang lagi yang sadar, kita selangkah lebih jauh dari kata terlambat buat Indonesia kita.